senang sekali saya Putri Dinar bisa menjumpai Anda kembali di Bincang Publik atau Bilik. Tema yang akan kita angkat kali ini mengenai potensi pajak daerah, menggali potensi pajak daerah. Tapi sebelumnya saya akan membacakan background mengenai pembahasan kita. Kota Depok sebagai kota berkembang memiliki banyak potensi yang dapat digali dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kita akan melihat banyak investor yang memasuki kota Depok, mulai dari pusat perbelanjaan, perumahan, lembaga pendidikan, sarana hiburan, angkutan umum, serta masih banyak lainnya. Beberapa sektor dapat dilakukan dalam upaya menggali potensi pajak daerah. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai potensi pajak daerah bersama Bapak Nur Hasan, anggota Komisi B DPRD Depok. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah baik. Pertanyaan yang pertama nih Pak, kita ingin memasuki mengenai BPHTB dan PBB jadi pajak daerah. Ya. Kalau kita lihat Pak, pada tahun 2011 yang lalu, pendapatan asli daerah dari BHTB ini di Kota Depok mencapai 117 miliar. Apakah angka ini sesuai target Pak? Ya alhamdulillah ya, pada tahun 2011 memang itu tahun pertama untuk BPHTB. Alhamdulillah itu tahun pertama terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan. Gitu. Kalau untuk PBB 2011 memang baru mulai ya, jadi belum kelihatan. Gitu. Oh gitu, berarti ini sudah mencapai target sesuai keinginan? Sudah, insya Allah. Oh sudah. Terus kita lihat di Depok ini kan semakin berkembangnya perumahan-perumahan ya Pak ya? Ya. Benarkah semakin tingginya pajak yang dihasilkan dari BPHTB berdasarkan perumahan yang banyak di Depok ini? Salah satunya itu BPHTB, tetapi untuk dibilang yang terbanyak tidak juga ya, karena masih ada item-item lain dari pajak daerah mungkin yang cukup signifikan juga. Dari reklamenya itu juga cukup signifikan saya pikir. Terus apakah BPHTB ini menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah? Tidak, saya pikir tidak juga. Tidak juga? Kenapa Pak demikian? Masih ada pajak reklame tadi ya yang cukup besar, PBB terutama. Kalau BPHTB itu kan ketika ada pembelian ya, tetapi kalau PBB itu memang yang cukup signifikan. Oh gitu. Kalau dilihat nih Pak, Pemkot Depok menjadi salah satu dari 17 daerah yang berani mengambil peluang PBB dan BPHTB lebih awal. Kenapa Pak bisa menjadi pemerakarsa dari 17 daerah yang ada? Iya, kita memang mengambil inisiatif cepat ya, dari turunan aturan yang dari pusat itu, kita cepat respon itu, sehingga Depok menjadi salah satu yang pertama melaksanakan pemungutan BPHTB untuk daerah, itu pada tahun 2011 ya kan. Itu adalah kemauan kita, kemauan kami dari DPRD dengan Dinas Pendapatan Daerah tentunya. Jadi kita cepat tanggap gitu. Jadi kita banyak dicontoh lah oleh wilayah-wilayah lain. Sebenarnya jadi awal mulanya itu berasal dari Depok atas kerjasama semuanya untuk pajak ini? Iya, ya, memang amanat dari aturan pusat seperti itu. Tinggal bagaimana daerah meresponnya kan. Nah 17 daerah ini tadi dikatakan itu yang cepat merespon aturan dari pusat. Sehingga kita bisa melaksanakan itu pada tahun-tahun pertama, yaitu pada tahun 2011. 2011 awal pemerakarsa dari 17 daerah? Iya. Iya betul, Depok tuh Pak. Depok salah satunya. Ya. Gampang mengatur warganya Pak? Ini kan terkait apa ya? Cuma perpindahan pengalihan pelaksanaan pemungutan aja. Jadi secara teknis aja warga tetap membayar seperti biasa ya pajak itu. Tetapi di dinas kami DPPKA itu yang memungut, yang tadinya di pajak Pratama yang pusat dialihkan. Jadi seperti itu masyarakat tetap membayar pada dengan patuh, tetapi tempatnya saja yang berbeda, langsung ke DPPKA seperti itu. Penyumbang terbesar tuh dari segi apa Pak? Sektor apa? Bidang apa? Perumahan kah? Pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, sarana PBB hiburan, dan reklame saya pikir. PBB dan reklame. Oh, terus kalau benarkah kenaikan penerimaan PBB ini disumbang dari transaksi jual beli tanah yang sangat tinggi? Kita kan lihat di Depok nih tanahnya banyak, otomatis kan banyak peminatnya juga Pak. Iya, memang salah satunya dari BPHTB karena itu memang terkait dengan pelepasan hak ya. Pelepasan hak ini terjadi jual beli. Di situ terjadi yang cukup signifikan. Cukup signifikan saya katakan, cukup tinggi, tetapi juga cuma menjadi salah satu yang besar gitu dibanding yang lainnya kan gitu.
PBB mungkin lebih besar. Oh gitu. Terus kalau mengenai jual beli di Depok sendiri mengenai lahan, itu gampang Pak. Apa namanya, persyaratan atau perizinan? Kan kita tahu ya kalau di Depok itu kan hampir semua tanahnya milik ahli waris, itu gampang Pak. Oh, untuk jual beli itu pelepasan hak itu Pelepasan mudah haknya saja. mudah saja. Mudah saja. Saya pikir sama lah dengan daerah-daerah lain, tidak ada yang beda ya itu sistem itu karena secara nasional. Secara nasional, jadi lebih mudah dan lebih gampang. Lebih mudah, lebih gampang. Oke. Terus kalau misalkan kita lihat nih Pak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan juga menjadi pajak daerah pajak daerah. Dan pada tahun 2012 ini, katanya PBB juga sudah dikelola sendiri oleh Pemkot Depok. Betul. Menurut Anda, pendapat Anda? Iya, itu kan seperti yang tadi saya katakan bahwa kita menjadi salah satu yang cepat menangkap amanat undang-undang itu. Kita dengan cepat menangkap amanat undang-undang itu. Pada tahun 2012 ini kita sudah bisa mengelola sendiri PBB itu. Jadi warga langsung ke loket pemerintah daerah, dalam hal ini DPPKA, ya kan, yang tadinya dipegang oleh pajak Pratama, ya kan, itu kan pusat ya, terpusat, waktu itu masih terpusat, setelah itu dikembalikan lagi ke daerah, ya seperti itu. Tetapi sekarang pada 2012 ini sudah langsung pemerintah daerah yang mengelola. Otomatis ini terjadi peningkatan pendapatan, ya, terjadi pendapatan yang cukup tinggi, yang signifikan. Di 17 daerah itu tentunya ya. Tetapi di daerah yang lain belum, karena mereka belum melaksanakan itu gitu. Oh, berarti Depok ini menjadi pelopor pertama ya Pak karena pelopor pertama. Nah, kenapa kita jadi pelopor pertama? Yaitu kita ada kemauan dari pemerintah daerah, dari DPRD, karena ini kan harus melewati perda ya. Ada proses pembuatan perdanya. Kalau tidak ada perdanya dan tidak ada kemauan, ini kan terkait beberapa stakeholder seperti saya katakan tadi, pajak Pratama juga harus rela melepasnya kan gitu ya. Kita juga mesti siap kan. DPRD juga sudah memberikan lampu lewat payung hukumnya sudah ada. Itu kan payung hukum ini penting gitu. Kalau ini sudah bersepakat, ayo kita alihkan ya. Amanat undang-undang itu bisa kita jalankan pada tahun ini. Kita akan membahas lagi mengenai pajak rumah kos dan restoran yang banyak di Depok ini Pak. Tapi jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut.